Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, aku akan mereview buku Kuantum Ikhlas karya R.B. Sentanu. Buku ini merupakan salah satu buku self-development yang mengulik kesuksesan hidup. Sukses yang dimaksud penulis di sini yaitu sukses positive feeling. Untuk mencapai positive feeling atau biasa disebut dengan keadaan ikhlas, gelombang otak harus berada pada kondisi alfa, yaitu suatu keadaan saat merasa rileks. Dalam kondisi ini, otak memproduksi hormon serotonin dan endorfin yang membuat imunitas meningkat. Dalam buku ini, penulis mengangkat salah satu teori, the law of attraction, atau hukum tarik-menarik. Intinya, manusia adalah magnet, dan setiap detail peristiwa yang dialaminya datang atas daya tarik undangannya sendiri. Penulis juga merekomendasikan pembacanya untuk selalu senantiasa mengupgrade hardware dan software sebagai manusia. Adapun hardware-nya, otak manusia, seperti mesin yang dapat melakukan perawatannya sendiri, ia bisa menyembuhkan dirinya dari segala kerusakan internal, dan ikhlas tidak akan terjadi kalau kamu masih tidak melatih komunikasi antara otak dan jantung. Sedangkan software-nya adalah hati. Hati memiliki logika yang tidak mampu dipahami oleh pikiran. Pikiran dan perasaan sebagai software, jika kamu mempunyai software yang baik terhadap semua, maka kebaikan software akan tercermin dalam hidupmu. Setelah mengetahui hardware dan software sebagai manusia, saatnya kamu beranjak pada the power of positive feeling. Gunakan sistem navigasi kata hati yang terbagi dua, yaitu zona nafsu dan zona ikhlas. Zona nafsu adalah wilayah hati yang dipenuhi berbagai keinginan, namun terasa menyesakkan dada, yang diselimuti energi rendah dan perasaan negatif seperti cemas, takut, keluh kesah, dan amarah. Sedangkan zona ikhlas adalah zona yang bebas hambatan, terasa lapang di hati karena diselimuti berbagai perasaan positif yang berenergi tinggi seperti rasa syukur, sabar, fokus, tenang, dan bahagia. Rahasia sukses dengan ikhlas dalam buku Kuantum Ikhlas. Pertama, pilihlah pikiran-pikiranmu dengan sengaja. Kedua, perhatikan betul bagaimana rasanya pikiran-pikiran itu. Ketiga, upayakan agar semua pikiran itu terasa enak dan ikhlas. Itu rahasia sukses dengan ikhlas dalam buku ini. Semua keinginanmu adalah bentuk keputusan, sementara di kepalamu, sementara itu perasaan merupakan keputusan final di hatimu. Dan sebelum kamu berhasil membuat hati setuju dengan pikiran, maka selama itu pula kamu akan terombang-ambing dalam ketidakberdayaan. Rahasia mudah untuk meraih sukses adalah kemampuan mengelola pikiran, perasaan, dan perbuatanmu selaras, seirama. Dengan begitu, urusan yang biasanya sulit pun pasti menjadi lancar, dan orang-orang tiba-tiba senang memberi bantuan, karena mereka melihatmu dengan bekerja dengan sepenuh hati, dengan penuh perasaan, atau total. Latihan. Menyelaraskan pikiran dan perasaan, biasakanlah menggunakan kalimat contoh. Rasanya lebih enak ya kalau kamu merasa apa lebih enaknya. Ini sangat efektif sebab kamu berlatih untuk mengungkapkan keinginanmu yang belum tercapai dengan rasa yang lebih ikhlas dan terasa lembut di hati. Selain positive feeling, dalam buku ini dibahas juga goal praying. Nah, hal ini tak kalah dahsyatnya. Di sini lebih menekankan pada niat dan syukur. Lalu, gimana cara kita berdoa
agar apa yang kita maksudkan terkabul, inilah software doa. Rahasia doa yang sangat efektif, yaitu direction atau meminta dengan niat yang jelas, obedience atau meyakinkan hati bahwa doa terkabul, dan acceptance menerima perasaan terkabulnya doa. Adapun langkah menyusun goal praying sebagai berikut. Pertama, alpamatic. Sebelum menyusun niat-niatmu, pastikan kamu dalam suasana hati yang hikmat dan benar-benar khusyuk. Dalam hal ini, buku ini memiliki CD digital prayer untuk membantumu masuk ke dalam zona ikhlas. Kedua, afirmasi. Tetapkanlah keinginanmu dengan menulis, "Saya merasa bahagia karena..." Tuliskan keinginanmu. Tulislah dengan sangat jelas dan spesifik dalam bentuk present tense dan seolah-olah hal yang kamu inginkan itu sedang terjadi. Ketiga, visualisasi. Gambarkan secara holografis seluruh kejadian pada detik ketika niat itu mewujud menjadi kenyataan. Gambarkanlah secara tertulis detik impian itu secara lengkap apa yang kamu lihat, dengar, cium, raba, dan rasakan. 4. Syukuri, pandangi gambaran impian yang sudah terwujud di dalam hati tersebut dengan penuh rasa syukur seakan hal itu sudah benar-benar menjadi kenyataan. Berdoalah seperti kamu sudah menerimanya. Ucapkan terima kasih kepada Tuhan atas dikabulkannya doamu. Kelima, yang harus diperhatikan adalah sadari apakah perasaan kamu bergerak ke zona ikhlas atau ke zona nafsu. Keenam, fokus pada keberlimpahan, kesehatan, kedamaian, dan kebahagiaan. Dalam hal ini, R.B. Sentanu dalam bukunya melahirkan aplikasi teknologi pengembangan diri digital prayer untuk penerapan brainwave management yang membantu kamu memiliki gelombang otak khusyuk, fokus, kreatif, energi positif, dan intuitif secara cepat yang menjadi syarat mutlak untuk semua hipnoterapi, meditasi, dan akses otomatis menuju kekuatan bawah sadar. Hal ini akan menjadi pokok bahasan buku ini, dan Heartwave Management untuk membongkar akar terdalam dari nafsu yang tak terpuaskan, keinginan untuk menang sendiri, serta ketakutan dan kepalsuan hati. Para ilmuwan sudah menemukan God spot atau pusat spiritualitas di bagian temporal lobe otak manusia. Sirkuit saraf ini, jika diaktifkan, dapat berfungsi seperti antena yang membuat kita tersambung dengan kekuatan ilahi. Buku ini cocok untuk kamu yang ingin mengembangkan potensi diri sepenuhnya dengan memanfaatkan pikiran bawah sadar serta mencapai tujuan yang ingin diraih. Oke, cukup sekian review buku kali ini. Semoga kita segera menemukan serta menjalankan kuantum ikhlas di kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.